Halo semuanya, hari ini kita akan melanjutkan ke lesson berikutnya, yaitu desain library, toolbox, dan juga animation. Jadi turbin ini secara komponen sudah lengkap, namun dia belum ada bearing dan bolt screw-nya. Di sini kita akan melengkapi menggunakan toolbox yang sudah disediakan oleh SolidWorks. Untuk masuk ke toolbox itu mulai dari sini, desain library, kita klik, lalu di sini ada toolbox. Nah, kalau belum aktif, kita aktifkan dulu add-in-nya, karena toolbox ini termasuk add-in. Baru di sini akan muncul seperti standar-standarnya ANSI ins, ada ANSI metric, ada GIS, ada ISO, dan lain-lain. Kita akan coba pakai ANSI metric dulu. Kita pilih bearing, ball bearing, radial bearing. Kemudian untuk biar lebih gampang, kita bisa zoom dulu, lalu kita pilih drag and drop. Jadi caranya itu kita klik satu kali, tahan, lalu mouse-nya kita arahkan ke area lingkaran. Jadi dia akan menyesuaikan diameternya dan juga membuat match secara konsentrik. Nah, kalau sudah terlihat previewnya bagus, kita lepas. Oke, diameternya akan menyesuaikan. Kemudian kita checklist. Karena kita membutuhkan dua, jadi kita taruh juga yang di bawah. Kita sentuhkan mouse-nya ke area lingkaran, dia akan membentuk mat konsentrik, lalu kita klik satu kali. Oke, cukup dua. Nah, di sini kalau kita lihat radial bearing, kita buka. Ada mat konsentrik secara otomatis. Jadi bearing ini sudah termatch secara konsentrik, tapi dia masih bisa bergerak atas bawah. Kita perlu tambahkan mat di permukaan atasnya dan juga dudukan bearingnya. Kita tambahkan mat coincident. Oke, posisinya sudah sesuai. Yang di bawah juga kita tambahkan atas coincident. Nah, seperti itu cara menginputkan bearing dari toolbox ke assembly. Selanjutnya kita akan buat bolt juga. Jadi ini kan dudukannya kita akan tambahkan bolt karena dia dikunci dengan menggunakan bolt. Di part kita sudah pernah mencoba hole wizard dan di assembly pun kita disediakan hole wizard. Jadi kalau ini kita lihat masuk ke tab assembly, lalu di sini ada assembly fitur, kita pilih hole wizard. Kita akan pakai hole wizard di assembly. Kemudian caranya masih sama seperti di part. Di sini ada tipe, kita akan pilih M5, lalu kedalaman lubangnya itu kita pakai line 40 mili. Kemudian yang berikutnya ada position, kita pindah ke tab position. Lalu di sini akan ada opsi select face. Jadi select face itu kita akan menentukan titiknya di permukaan mana menggunakan 2D sketch atau 3D sketch. Nah, kita yang pertama pakai yang select face dulu. Kita pilih permukaannya ini, satu kali klik. Otomatis kita akan masuk ke mode sketch. Dan kalau kita lihat, di sini ter-highlight point. Jadi kita masuk ke sketch, lalu kita pilih point, lalu kita tempatkan poinnya. Nah, kita tempatkan di 4 sudutnya. 1, 2, 3, 4. Selanjutnya, ini posisi titiknya ini masih bisa berubah-ubah. Kita perlu fixkan atau kita tambahkan smart dimension. Jadi sama seperti di sketch, kita menggunakan smart dimension, lalu kita pilih jaraknya. Kita kasih jarak 10 mili dari ujung. Yang bawah juga. Oke, kita cukup
memberikan dimension yang kiri atas dan kanan bawah aja. Karena yang di sini kita bisa pakai relasi. Kita kasih vertikal. Ini dan ini kita kasih horizontal. Sama di sini juga. Horizontal dan vertikal. Nah, oke, sketch sudah selesai. Di sini fully defined sketch. Baru kita checklist. Dia akan membentuk lubang dari atas permukaan sampai ke bawah rangka. Itu cara pertama. Selanjutnya, cara kedua, itu dengan menggunakan 2D sketch. Pertama, kita buat sketchnya dulu di sini. Klik satu kali, lalu sketch. Kita pakai offset biar lebih cepat. Jadi kita akan buat square, rectangle, itu jaraknya 10 mili dari ujung. Oke, kalau sudah kita exit sketch. Nah, kita sudah punya sketch di sini. Baru kita masuk ke Hole Wizard. Tipenya masih sama, kita pakai M5 dan panjangnya 40. Selanjutnya ke position. Nah, di sini kita akan pilih existing 2D sketch. Sketchnya itu ini. Dia akan otomatis memilih titik-titik ujung dari rectangle ini. Kemudian untuk menghilangkan, misal saya mau buatnya cuma di 1, 2 aja. Di sini tidak, di sini nggak kepakai. Ini kita bisa hilangkan. Kalau mau ditampilkan, kita tinggal klik lagi 1 kali. Oke, kalau sudah kita checklist. Nah, yang kedua memang lebih cepat karena itu merupakan update dari SolidWorks 2024. Jadi kita bisa langsung menggunakan sketch. Berikutnya, kita akan memberikan baut di sini itu menggunakan cara yang lain yaitu Smart Fastener. Kalau tadi kita drag and drop, kita sekarang pakai Smart Fastener. Oke, nah, dia akan mendeteksi otomatis. Fitur sebelumnya kan kita buat di sini ada 4 lubang, dia juga akan mendeteksi ukurannya M5. Di sini kita bisa langsung menambahkan nut. Nah, ini kan di bawah belum ada nutnya. Ada kolom bottom stack, kita pilih add bottom stack. Kita pakai nutnya, dia akan otomatis. Panjangnya pun akan menyesuaikan, karena di sini kita pilih auto update length. Oke, kalau sudah kita centang, yang atas juga sama. Kita akan tambahkan menggunakan Smart Fastener. Kita pilih satu, dia akan membaca fiturnya, lalu kita klik add. Empat-empatnya sudah terbaca semua, tinggal kita tambahkan nutnya. Oke, cara ini lebih cepat syaratnya, tapi kita harus menggunakan Hole Wizard dulu. Selanjutnya di sini karena ini pakainya extrude cut, jadi kita kalau pakai Smart Fastener nggak sesuai nanti di lubangnya. Jadi kita pakai cara drag and drop. Kalau tadi drag and dropnya piring, sekarang bolt dan screw. Masuk ke desain library, kemudian kita pilih bolt and screw. Mesin screw, saya coba pakai hex screw. Klik 1 kali, tahan, sentuhkan ke area lingkaran, dia akan membentuk mat konsentrik, lalu ke area permukaan. Nah, dia langsung membentuk konsentrik dan konsiden. Kemudian kita atur panjangnya. Oke, 10. Kalau sudah kita checklist, dia masih di mode insert komponen. Jadi ini seperti copy with mat. Kita akan mengcopy si bolt tadi.
kita arahkan mouse-nya ke area lingkaran, dia match secara konsentrik, jangan diklik, lalu kita sentuhkan ke permukaannya, baru kita klik satu kali. Nah, seperti itu untuk cara menginputkan bolt dan screw-nya. Tentukan aja, jangan diklik. Ada simbol, nah, simbol merupakan concentric mate. Lalu kita arahkan lagi ke permukaan, simbol coincident mate. Baru kita klik. Yang di bawah juga sama, kita akan tambahkan lingkaran dan permukaan. Klik concentric dan coincident. Satu lagi. Oke. Untuk piring sudah, smart fastener sudah, bolt untuk sudinya juga sudah. Kita cek dulu panjangnya tadi sudah sesuai atau belum. Oke, sudah cukup. Oke, selanjutnya kita akan buat animasi turbin ini agar terlihat berputar. Caranya itu kita masuk ke motion study, klik satu kali tabnya, lalu yang pertama kita tentukan kameranya, tampilan awalnya mau apa, kita klik kanan, view orientation. Kita pakai isometric dulu, dia akan membentuk isometric tampilannya. Lalu untuk membuat berputar, kita bisa gunakan ini motor, pilih motor, lalu komponen yang akan diputar itu apa. Dan di sini juga kita pilih rotary motor. Kita akan putar spoke-nya. Dia akan ada simbol arah putarannya. Kalau mau dibalik bisa kita pakai flip. Selanjutnya kita tentukan speed-nya. Contoh 50 RPM. Oke, kalau sudah kita calculate, kita coba. Nah, dia sudah bisa berputar. Cuma gambarnya terlihat masih kurang bagus. Itu kita bisa atur FPS-nya kita tambah menjadi ke 30. Biar gambarnya lebih smooth. Lalu kita calculate lagi. Sedikit lebih berat. Kita cek hasilnya menjadi lebih halus. Kalau mau lebih halus lagi, kita bisa pakai ke 60 fps. Kemudian kita akan save. Jadi animasi ini bisa di-save secara ada MP4 atau AVI. Jadi kalau misal mau dikirim atau dilihat oleh orang tidak perlu membuka SolidWorks. Kita bisa pilih filenya apa, kita coba MP4, kita tentukan aspek rasionya, lalu FPS-nya kita coba buat ke 60. Kalau sudah, kita kasih nama, lalu kita save. Lebih berat lagi, tapi hasilnya nanti akan lebih bagus. Oke, kita cek hasilnya di file. Nah, hasilnya sudah halus sekali. Oke, sekian untuk lesson 6. Semoga bermanfaat kemudian.